pada saat kita membuat pupuk organik cair tersebut, oke lah yang keinginan kita tuh pengen mendapatkan yang berkualitas. Cuman juga nggak jarang ketika kita praktik di lapangan itu mengalami kegagalan nih ceritanya. Iya. Nah, di situ sepengalaman Bu Intan, faktor apa sih yang bikin gagal tuh Bu? Iya, kegagalan dan keberhasilan itu probabilitasnya memang beda tipis ya Pak ya, kalau kita bilang gitu. Tapi bukan gagal adalah keberhasilan tertunda, bukan ya Bu? Bukan. Bukan. Semuanya itu kita memang berhasil Pak, kita melalui beberapa tahap, pasti berhasil. Kalau kegagalan itu bagian dari keberhasilan. Mantap. Gitu. Jadi memang di teman-teman di sana yang keluhan yang memang sebagai penyebab kegagalan adalah memang sanitasi. Oke, sanitasi. Kami pernah ada di Palangkaraya. Di sana sudah bagus untuk produksi pupuk cairnya, sudah di lahan, tapi karena sanitasinya kurang, yaitu tidak ada penutup untuk tempat wadah dekomposer. Dan itu apa yang terjadi? Belatungnya sangat banyak. Kata mereka di sana, kami sudah benar Bu, dari bahan bakunya sepertinya sudah benar, dari langkah-langkahnya sudah benar, dari cara ininya, cara pengadukannya, cara penuh sudah benar, tapi kok belatungnya masih banyak sekali. Itu apa Bu? Saya tanya ke lapangan. Ditempatkan di mana Bu? Di dekat lahannya, dekat pematangnya. Kata beliau yang di sana, Bu, karena kami biar tidak capek untuk bolak-balik. Nah, tapi itu Bapak Ibu yang harus diperhatikan, bahwa karena kita bermain dengan mikroorganisme, kita nggak bakal bisa menanyai kamu sebenarnya sehat apa enggak, enak apa enggak ditempatkan di sini. Nah, kita yang harus dijaga yaitu ya memang kebersihan dari tempat fermentasi itu. Lalu ini bukan soal belatung nih ceritanya, dan mungkin juga saya yakin dari semua sahabat tani ini kan pasti pernah menemui pupuk organik cair yang dibuatnya kemasukan belatung nih ceritanya. Nah, kan mungkin udah dibikin dengan penutup nih ceritanya, tapi ketika dibuka kok masih aja ada belatung. Nah, pertanyaan saya, belatung itu masuknya dari mana? Masuknya dari mana? Nah, itu tadi karena proses fermentasi yang benar itu nanti akan pengaruhnya ke pH. Karena proses fermentasi itu yang bermain adalah bakteri asam laktat. Jadi bakteri asam laktat itu yang nanti memproses sehingga pupuk organik cair kita itu pH-nya turun, pH-nya akan masam. Kalau pH-nya tidak masam, nah itu berarti ada mikroba pembusuk. Pembusuk itu yang membuat para belatung-belatung itu hidup, kemudian pH-nya menjadi tidak masam lagi. pH-nya di atas 4. Nah, bakteri asam laktat itu tidak mampu tumbuh kalau di pH di atas 4. Begitu Pak. Jadi yang memang bekerja di proses fermentasi di pupuk organik itu adalah bakteri asam laktat. Bakteri yang membuat suasana menjadi asam. Kalau suasananya bukan asam, nah itu bakteri-bakteri pembusuk yang bakal masuk di dalam pupuk itu. Makanya itu yang nanti kita sebut belum berhasil membuat pupuk cair. Begitu. Karena ceritanya kemasukan sesuatu makhluk lain, gitu Pak. Iya, makhluk yang tidak diinginkan itu ada tumbuh di situ. Datang tak diundang, pulang tak diantar, mungkin gitu ya. Iya, betul. Lalu kira-kira kita menyiasatinya seperti apa Bu? Jadi kan mumpung nih di antara sahabat tani kan mungkin ada yang belum bikin juga nih ceritanya, supaya menyiasati nggak terjadi itu kita masih seperti apa sih Bu? Iya, nah kita berikan bahwa memang syarat-syarat untuk mengantisipasi belum berhasil itu apa? Nah, salah satunya adalah memakai biang. Itu solusinya sebenarnya Pak. Biang itu adalah membantu proses agar mikroba yang kita harapkan itu bisa tumbuh, karena itu sudah ada sedikit mikroorganisme yang sudah terbawa. Nah, kalaupun memang teman-teman belum punya biang, sebenarnya biang itu bisa dibikin sebelumnya. Nah, atau dengan kalau memang tidak mau dengan biang, ya konsekuensinya itu tadi Pak, kita harus mencoba berulang kali. Nah, biang itu adalah sebagai solusi awal agar tidak adanya
kegagalan atau kontaminan itu salah satunya adalah memakai biang itu tadi. Cuman bicara soal biang kan juga nggak semua orang kan Bu punya waktu Betul, untuk bikin nih betul, ceritanya. iya, betul. Kemudian misalnya di antara sahabat tani ada yang biang itu beli Bu, dan belinya itu secara online nih ceritanya. Iya. Kan sekarang kita posisi lagi di Kalimantan Selatan ceritanya, dan biang yang kita beli itu anggaplah dari Jawa Timur. Otomatis kan ada proses dulu dia nyebrang nih ceritanya Iya. dari Jawa Timur ke Kalimantan Selatan nih ceritanya, dan pasti kan nggak Bu, pasti kan waktunya juga nggak sebentar kan, waktunya pasti ya sekitar 1 sampai 2 hari nih ceritanya. Nah, apakah dalam waktu perjalanan tersebut akan mempengaruhi dari biang tersebut, Bu? Iya, betul sekali. Nah, betul, karena yang namanya mikroorganisme hidup, makhluk hidup aja kita mau berpindah dari rantau ke Banjarmasin aja kita perlu yang namanya istirahat dan jaraknya juga pasti di situ juga ada yang mengalami perubahan kuantitas dari biangnya itu sendiri, kualitasnya. Nah, dari saya mungkin menyampaikan bahwa kita harus paling tidak biang itu kita istirahatkan terlebih dahulu. Jangan langsung pakai ya. Dipakai. Kaget nanti Pak, kita manusia aja sampai Banjarmasin kita harus istirahat dulu Iya, ya Pak betul, ya. betul, Kita betul. harus mampir minum dulu, makan Iya, dulu. jangan langsung suruh kerja ceritanya. Betul, iya. Jadi kita harus sayang dulu itu mikrobanya yang di situ. Soalnya itu mikroba yang namanya mikroba itu adalah makhluk yang memang sangat kecil. Kita harus melihatnya aja harus pakai mikroskop ya Betul, Pak ya. betul. Kalau para sobat tani di sana yang memang pengen mau lihat apa sih mikroba itu, nah nanti Bapak Ibu harus perlu yang namanya alat mikroskop. Iya, Nah, itu. Jadi untuk mengantisipasi agar biangnya itu biar tetap hidup, yaitu tadi kita istirahatkan terlebih dahulu, kita diamkan dulu, paling enggak diistirahatkan biar mereka juga mengalami penyesuaian dari lingkungannya, suhunya, karena kan juga beda dari apalagi dari Surabaya, dari Jawa sudah nyebrang pulau ya Iya. Pak ya, jauh sekali ya, kasihan juga kalau langsung disuruh kerja, kita juga perlu istirahat loh Pak Betul, ya. betul. Gitu. Nah, paling enggak gitu Bapak Ibu, jadi kita Diistirahatkan dulu. diistirahatkan Oke. terlebih dahulu baru kita suruh kerja. Oke. Gitu. Juga jangan lupa dikasih makan juga. Oke, Gitu. jangan langsung meskipun diistirahatin tapi nggak kasih makan juga Iya, mati dia ya Bu. Betul. Oke. Lalu kan tadi faktor yang bikin, kan tadi udah disebutin faktor yang bikin kegagalan itu kan pertama soal sanitasi. Iya. Kemudian yang kedua bisa jadi juga mikroba pembusuk itu lebih banyak berkembang ceritanya. Iya. Nah, ada lagi nggak Bu selain dari itu? Nah itu ada dari tadi sanitasi sudah ya, alatnya. Oke, alat. Alatnya. Nah, itu gimana juga tuh Bu? Alat kalau kita memang ini kalau di petani ya pasti kita tidak bisa memastikan ini steril atau Iya, enggak. betul. Steril itu adalah bersih ya Bapak Ibu ya. Steril atau enggak. Yang penting Bapak Ibu kalau mau membuat POC kita harus pastikan itu adalah bersih. Oke. Bersih di sini tidak ada kotoran, tidak ada minyak, tidak ada campuran pestisida dan juga larutan-larutan yang lain Pak. Nah itu yang dinamakan bersih. Nah setelah bersih baru bisa digunakan ya. Semoga insya Allah itu sudah membantu biar tidak ada kontaminan dari luar. Nah, soalnya sering kejadian kan Bu. Maksudnya buat anggaplah kita membuat pupuk organik cair nih, kemudian dengan menggunakan penutup kain. Bapak-bapak kan cari yang simpel Bu, menggunakan apa? Daster istrinya Bu. Nah itu, iya. Berarti tetap pakai daster mungkin boleh, tapi cuci dulu bersih Wah, gitu iya, ya. sebenarnya peralatan itu kita terserah Bapak Ibu mau pakai apa. Yang penting syaratnya itu harus bersih. Itu Oke, aja Pak. Karena bersih. ya itu tadi, karena mikroba itu akan tumbuh yang sesuai yang kita harapkan ya karena adanya sanitasi itu. Oke. Berbeda dengan memang yang lain ya. Walaupun memang yang lain juga membutuhkan kebersihan, tapi kalau untuk mikroorganisme ini yang memang harus kita perhatikan, sanitasi, kebersihan itu harus kita perhatikan. Karena juga mikroba ini berperannya sama mikroba pembusuk itu Iya, tadi betul, Bapak. betul. Jadi kita kebersihan itu harus yang penting. Gitu. Kan kalau kita bikin pupuk organik cair itu kan pasti kan nggak lepas dari yang namanya ember dong Bu. Berarti Iya. kan ember. Nah, cara mengetahui ember yang kita pakai itu sudah sesuai, sudah bersih, itu ada tips-tipsnya nggak Bu? Nah, kalau saya pokoknya dicuci dengan pakai sabun, tapi jangan sampai tertinggal Oke, sabunnya. berarti mesti dikuras beberapa kali nih ceritanya. Iya, kalau memang mau sangat bersih lagi kita pastikan dengan menyemprot alkohol. Kalau Bapak Ibu ada di rumah alkohol, disemprot dulu itu peralatannya pakai alkohol, karena memang alkohol
ya salah satunya mematikan yang mikroorganisme yang tidak baik itu tadi. Tapi kalau memang tidak ada alkohol di tempat Bapak Ibu, karena kita tahu Pak alkohol juga mahal ya Pak, betul, ya. betul. Pasti mau perlu berapa kalau Iya. Bapak Ibu mau 50 liter gitu Betul, ya Pak ya. Jadi yang saya ini kan adalah memang harus dicuci. Oke. Cucinya pakai sabun, jangan hanya cuma air saja. Oke. Sabun pun itu sudah membantu untuk menghilangkan kuman gitu Pak. Lalu kan udah disebutin sama Bu Intan nih, yang pertama kan tadi soal sanitasi ini, kemudian yang kedua juga soal kontaminasi dari mikroba pembusuk nih, Iya. kemudian ketiga juga soal kebersihan alat nih. Nah, yang kita bikin itu kan pupuk organik cair, berarti kan nggak lepas dong dengan yang namanya cairan. Iya. Nah, otomatis kan cairan kan kita pasti butuh air nih. Nah, Iya. air seperti apa sih Bu yang mesti kita lakukan supaya pupuk organik cair kita itu yang dibikin itu nggak bikin gagal gitu loh Bu? Nah, ya pupuk Ya. cair ya memang harus air ya Iya, Pak ya. betul. Pasti ya komposisi utamanya adalah air. betul. Nah, di sini memang ada syarat-syaratnya untuk air itu. Sebenarnya memang untuk bahan cairnya, untuk airnya itu semua air bisa dipakai. Mau Semua? semua air. Oke. Yang penting memang air yang air bersih ya Pak ya. Mau air ledeng, air sumur, air dari AC, air dari galon, air mineral, air apapun boleh digunakan. Tapi ya itu tadi saya sarankan sebelum memang untuk sebagai campuran, saya sarankan harus didiamkan dulu semalam. Apalagi kalau air sumur di Kalimantan Iya, dan air hujan di Kalimantan, Iya. nah itu pasti asamnya masih tinggi. Oke. Jadi untuk menghindari dari bahan-bahan yang organik yang terikut, jadi kita diamkan dulu agar Oke. bahan-bahan yang terikut itu mengendap. Nah, nanti baru kita bisa pakai air yang sudah kita endapkan tadi, diistirahatkan semalam tadi. Cukup semalam saja Pak, nggak usah Oke. lama-lama. Nah itu udah siap pakai untuk airnya. Nah kalau yang perlu lagi boleh dicek pH-nya. Kalau memang Bapak Ibu di sana, sahabat tani di sana memang punya pH meter, boleh dicek airnya. Kalau memang airnya sudah lebih dari atau 7 atau lebih dari 6 itu sudah boleh dipakai. Oke, berarti indikatornya juga pH berarti Iya, ya? Oke. betul. Tapi mungkin yang informasi yang beredar juga ada katanya metode untuk mendapatkan air yang berkualitas itu dengan metode perebusan. Itu menurut Bu Intan kira-kira gimana tuh Bu? Oh iya, perebusan itu hanya membantu untuk agar airnya itu lebih steril Pak. Oke. Jadi ya kita teknik perebusan kan itu adalah memang pemanasan ya Pak. Jadi memang salah satu agar lebih steril itu ya dengan cara perebusan itu tadi. Kalau di bidang lab kita harus pakai dengan yang namanya alat sterilisasi atau autoclave. Nah, kalau di tempat Bapak Ibu nggak punya autoclave, ya boleh menggunakan cara direbus. Tapi ya itu tadi harus nanti setelah dingin baru bisa dipakai. Jangan masih panas langsung dicemplung-cemplungkan bahannya. Nah, itu ya udah sudah tidak tepat. Berarti mesti kita diamkan dulu sampai dingin ceritanya. Iya, betul. Oke. Kemudian kan tadi juga Bu Intan sebutin kalau semua jenis air itu boleh kecuali air got nih ceritanya. Iya. Saya pernah dapat pertanyaan begini Bu. Nah, Iya, ini kan apa ini? langsung kasus nih ceritanya. Iya, Jadi iya. kan kayak gini, musim sekarang kan kemarau nih ceritanya. Kemudian yang namanya kemarau itu kan berarti susah air nih ceritanya. Dan si orang itu katanya nggak punya sumber air lagi selain dari air got katanya. Dan cuman itu yang bisa saya manfaatkan untuk pembuatan pupuk organik cair. Nah, ada tips nggak kira-kira menurut Bu Intan kira-kira? Ya. Seandainya adanya cuman itu gitu loh. Iya. Sebenarnya untuk air got atau sebenarnya malah yang bisa diambil adalah lumpurnya malahan. Oh, oke. Lumpurnya malah yang jangan, kalau airnya saya yakin bahwa itu airnya sudah termasuk dari kotor ya, kotor. Nah, yang diambil adalah malah dari lumpurnya. Lumpur got itu Bu? Iya. Oke. Jadi sempat kemarin memang beberapa kalau memang nggak punya bahan organik lain, sebenarnya lumpur pun bisa dipakai, baik dari lumpur got ataupun lumpur kolam ikan, Pak. Lumpur kolam ikan. Iya. Oke. Tapi yang ikannya udah dipanen kan, Bu? Iya, betul. Nah, kalau Iya. langsung kayak gitu kan mati diobok-obok Iya, ceritanya. diobok-obok nanti gimana ikannya? Kecil-kecil pada mabuk nanti, Pak. Nah, kalau yang di got malah saya sarankan malah dari lumpurnya. Lumpurnya, nah itu bisa lumpurnya nanti bisa dikasih dekomposer juga bisa, dan bahan organik lainnya juga sebenarnya sudah bisa. Selain karena memang lumpurnya itu ada kandungan
mikrobanya pasti juga lebih banyak di situ. Nah, untuk agar mikroba pembusuknya itu hilang, ya makanya dikasih itu tadi dekomposernya. Oke. Dekomposernya. Jadi yang dibikin jangan airnya malahan, malah dari lumpur Oke. dari got itu sendiri gitu. Ada lagi nggak Bu tambahan supaya ganjil nih ceritanya? Soal Nabi itu suka yang ganjil. Gitu ya. Kemudian penyimpanan. Jangan lupa penyimpanan ini Bapak Ibu. Oke. Kita bahwa di pupuk organik itu sebenarnya kalau untuk masa simpan itu sebenarnya malah lebih lama dibandingkan dengan pupuk yang padat. Malah lebih lama berarti ya? Iya, tapi karena ya itu tadi karena ada yang namanya kecakapan dalam menyimpan pupuk organik. Jadi pupuk organik karena memang di dalamnya ya sudah bahan-bahan organik ya Pak, karena itu sudah bahan yang memang sudah pecahannya lebih sederhana, lebih kompleks. Jadi cara menyimpannya juga harus lebih baik lagi. Karena kita tidak tahu juga karena di cairan itu warnanya nanti lama ya kita mau simpan 5 tahun, 3 tahun itu ya warnanya tetap coklat Pak. Oke. Jangan sampai terkena sinar matahari langsung itu adalah yang penting itu Pak. Nah, yang kedua adalah memang ditempatkan di suhu ruang. Oke, suhu ruang tuh suhu yang kayak gimana tuh Bu? Suhu ruang ya jangan terlalu panas, jangan juga terlalu dingin. Oke, yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Kayak lagu dangdut diceritain. Iya. Nah, kalau bisa malah memang sudah dibikin di part-part gitu Pak wadahnya. Jadi ketika kita mau hanya memakai 5 mili ya, itu 5 mili itu habis. Jangan dibuka tutup. Berarti jangan kita langsung mentang-mentang bikin banyak langsung bikin 1 drum, jangan ya Bu? Iya betul. Kalau memang mau bikin banyak, sebaiknya para sahabat petani semua di sana harus dibagi-bagi. Kalau kita mau bikin 100 liter, jangan langsung menggunakan tong yang 100 liter. Boleh dibagi 5, bagi 4. Nah itu untuk apa? Ya untuk mengantisipasi kegagalan itu tadi Pak. Jadi kalau 1 tong itu sudah terkontaminasi, bakal sampai bawah itu kontaminannya. Walaupun yang terlihat cuma di permukaan saja, tapi itu sebenarnya sudah 1 tong itu yang terkontaminasi. Berarti mesti bisa dibilang 1 tong itu gagal berarti ya? Iya gitu. Nah itu salah satunya. Memang penyimpanan itu yang penting. Ya salah satunya saya ulangi lagi, jangan disimpan di bawah sinar matahari. Nah, kita simpan di rumah yang memang tertutup, tidak terkena sinar matahari, suhu normal, kemudian ada memang perputaran udaranya. Jangan pas di gudang yang sudah pengap, sumpek lagi. Sumpek ya, sudah dicampur dengan hasil panen, kemudian barang-barangnya juga di situ. Ada gabah, iya. ada segala macam, bahkan ada obat semprot, misalnya lagi ada apa, tangki segala macam komplit di situ. Itu. Nah, salah satu lagi Pak, jangan dicampur dengan bahan kimia untuk penyimpanannya. Nah, itu yang saya ingatkan. Jadi untuk yang ini memang Bapak Ibu harus ini dispesialisasikan gitu Pak. Terpisah nih ceritanya. Iya, terpisah. Memang kita harus yang namanya berkualitas ya Pak. Kita jangan hanya setelah memakai saja kita biarkan saja, tapi setelah after dipakainya juga kita harus kita jaga kualitasnya. Tadi sudah disinggung karena berkualitas terus ya Pak. Nah, kita harus jaga itu kualitas dari POC yang kita bikin itu. Tapi Bu kayak gini, yang namanya petani atau orang yang membuat pupuk organik cair, pastikan pengen apa yang kita buat itu bisa tersimpan atau dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, terkadang orang bertanya-tanya, Pak atau Bu, ketika saya bikin ini bisa bertahan berapa lama atau bisa disimpan berapa lama? Nah, faktor yang menentukan kelamaan dari penyimpanan itu apa, Bu? Nah, dari kemampuan mikroorganisme yang ada di situ. Jadi kandungannya, karena kandungan mikroorganisme itu ya tidak selamanya itu tumbuh dengan baik ya Pak, karena memang viabilitas tumbuh dari MO sendiri itu adalah kecil gitu. Kita memang harus menjaga itu. Maka dari itu ya saya sarankan Bapak Ibu yang sudah menggunakan, sudah membuka tutupnya, wadahnya itu kalau bisa ya memang harus sekali pakai. Berarti kayak gini ya ceritanya, kalau saya bikin misalnya contoh bikin 200 liter, jangan langsung dibikin 1 drum, simpan 1 drum, jangan ya berarti. Tapi dibikin misalnya botol mineral 600 ml apa 1,5 liter ceritanya. Saya buka yang itu aja, yang lain bisa simpan gitu ya Bu.
mungkin bisa kelihatan nggak ya Pak di sini? Mungkin saya perlihatkan ya. Oke, nggak apa-apa. Ini Iya. lagi diambilkan. Ya. Jadi kami memang di sini ada beberapa produk ya. Yang di sini yang saya tunjukkan ini adalah beberapa ada ekoenzim yang memang termasuk dari pupuk organik cair. Nah, ini kami membuat packagingnya dari yang 250. Jadi 250, ada yang 250, ada yang 500 dan yang paling besar itu adalah yang 1 liter. Oke. Dan satu ini pun ini sudah 1 tangki itu Pak. Sudah cukup satu ini itu sudah 1 tangki. Oke. Makanya maka dari itu memang kami bikin yang memang sudah sekali pakai itu begitu ya untuk mengantisipasi agar tidak terlalu kelamaan menyimpan. Betul. Ya. Karena ya itu tadi ya penyimpanan adalah ya memang faktor yang sangat penting untuk menjadikan efektif tidaknya dan kualitas dan tidaknya dari pupuk organik itu sendiri. Kemudian nih ada satu yang ketinggalan nih Bu Intan. Dan iya. menurut saya ini pasti juga jadi pertanyaan bagi sahabat tani kan. Soal bioaktivator nih Bu. Nah, bioaktivator. Petani itu kan sukanya yang banyak Bu. Iya. Pokoknya katanya kalau lihat bioaktivator kan banyak. Ada ini. Aduh, kalau bisa banyak bagus katanya. Nah, Iya. Bu, menurut Bu Intan kira-kira nih berbanding misalnya nih menurut Bu Intan ada bioaktivator yang kandungan mikrobanya itu cuma 3 misalnya. Ada yang banyak sampai 10 ceritanya. Nah, variasi atau kebanyakan dari mikroorganisme itu berpengaruh nggak Bu dalam kualitas yang bakal kita hasilkan? Kita harus ada tujuan targetnya kita untuk apa dulu. Kalau memang untuk mencari N-nya kita harus yang memang ada kandungan mikroba yang untuk N-nya itu lebih banyak. Berarti menyesuaikan dari output yang kita mau. Betul, karena memang mikroba itu banyak sekali yang memang untuk meningkatkan N-nya, untuk P-nya, untuk K-nya yang memang ada, untuk kombinasi itu ada. Dan itu juga baik, tapi akan lebih baiknya memang yang kalau memang mau ke N-nya yang mau yang lebih tinggi, kita pilih yang mikroba yang memang untuk meningkatkan sumber N-nya gitu. Tapi ya saya tidak untuk menyalahkan atau tidak membenarkan yang sudah dipakai di sana untuk kombinasi ya Pak, karena memang banyak memang teman-teman di lapangan sana yang satu produk itu ya buat semuanya gitu ya Pak ya, multitasking gitu. Itu juga bagus, juga tepat dan di peredaran di pasaran sana juga bakal memang sudah banyak, ada yang N-nya, ada P-nya, ada K-nya itu sudah banyak. Tapi kita untuk lebih tahu lagi, lebih paham lagi kita lihat dulu Pak di kandungan komposisinya. Yang mikroba N-nya itu berapa persen? Berarti kalau lebih tinggi jadi ini adalah untuk meningkatkan N-nya itu yang lebih dominan gitu. Bisa dilihat dari komposisi dari kandungan mikroorganismenya yang ada di situ. Oke, jadi berarti pada dasarnya adalah sesuaikan juga output dari yang kita mau bikin dengan bioaktivator yang kita pakai, mungkin seperti itu. Iya. Wah. Dan ada satu lagi Bu, ini ada terus nih ceritanya. Kan kemudian bioaktivator kan berarti ada mikroorganisme yang bakal berfungsi untuk memberikan unsur hara nih pada pupuk tersebut. Nah, yang beredar ini kan ada mikroba atau mikroorganisme penambat nitrogen. Iya. Ada yang namanya pelarut fosfat. Betul. Yang jadi pertanyaan sahabat tani, ada nggak katanya pelarut K atau penambat K katanya? Ada nggak Bu? Penambat K ya? Menambat itu Soalnya adalah katanya K-nya kesian katanya ketinggalan. oh gitu ya. Jadi kalau di dalam ilmu biologi ya Pak, N itu adalah ditarik itu adalah ditambat. Kalau P itu dilarutkan. Jadi jangan gagal paham gitu ya kalau anak sekarang gitu ya bilangnya. Kalau P itu ditambat, kalau P itu nanti biar bisa dipakai adalah dilarutkan. Jadi namanya adalah penambat N dan pelarut P, bukan P-nya yang ditambat. Jadi P-nya malah dilarutkan. Jadi jangan tukar balikan gitu ya Pak. Kalau P itu ditambat, kalau P itu dilarutkan. Karena P itu ada di dalam tanah harus dilarutkan dulu biar bisa dipakai oleh tanaman. Kalau N karena di alam bebas ini di luar sana tuh N-nya banyak sekali di udara Pak. Nah itu harus ditambat atau ditarik.
Kalau K gimana? Kalau K juga sama dengan P, jadi kita Oke. pelarut K. Oke. Jangan sampai salah lagi. Oke. Jadi teman-teman, memang istilah itu mudah dan susah itu memang ini ya Pak ya. Iya, Padahal betul. sebenarnya maksudnya itu ini gitu ya Pak ya. betul. Tapi biasa kita sebut kalau N itu ditambat, Oke. kalau P dan K itu pelarut, dilarutkan. Wah. Jadi mikroba pelarut P dan K dan mikroba penambat nitrogen. Iya, Oke. betul. Wah. Jangan semua-semuanya ditambat ya Pak ya. Ada juga yang Kalau dilarutkan. ditambat mungkin masih mendingan Bu, jangan Iya. diembat mungkin. Nah. Nah, itu yang jadi masalah. Itu nah. Oke. Iya. Nah, di akhir sesi kita kali ini Bu, kira-kira nih seandainya ada mungkin puluhan ribu ada yang nonton dari video ini Bu. Nah, kira-kira apa sih yang ingin Bu Intan sampaikan kepada petani Indonesia Bu? Iya. Mulailah sedikit demi sedikit kita beralih ke organik. Juga jangan meninggalkan yang kimia, juga jangan. Jadi kita gunakan organik dan kita gunakan yang kimia. Tapi juga ada batasan kalau kimia itu Pak. Jadi jangan lupa bahwa menggunakan bahan-bahan kimia itu boleh tapi sesuai dosisnya. Oke. Dan juga jangan lupa untuk kita agar membenahi bumi kita, nah, alam kita agar kita bisa mewariskan ke anak cucu kita nih ya Pak. Supaya nggak makin panas nih Betul, ceritanya. nah ini Kalimantan udah 34 derajat Pak, dan air sudah susah kan ya Pak ya, betul. tanah juga sudah kurang sehat. Nah, alangkah lebih baiknya para petani di sana dan sobat-sobat petani di luar sana mulai sedikit demi sedikit untuk menggunakan organik, bertani organik. Nah, itu yang saya bisa sarankan. Semoga ya tanah kita kembali sehat lagi, kita bisa menghasilkan yang lebih produksinya lebih bagus lagi, dan kita jangan merusak yang namanya lingkungan.